Pernah nggak sih ngerasa bosen dengan kata transformasi digital? Nah, hari ini kita bakal lihat topik ini dari sudut pandang yang sama sekali baru, berdasarkan buku Beyond Digital. Siap-siap ya, soalnya buku ini bakal menantang semua yang kita pikir udah kita tahu tentang sukses di era sekarang. Kita mulai dari kutipan ini ya, yang kayaknya relate banget deh. Buku ini bilang, jangan-jangan obsesi kita sama perubahan dan kecepatan itu justru bikin kita nggak lihat masalah utamanya. Terus, apa dong masalahnya? Nah, jawaban pertanyaan tadi itu ngebawa kita ke bagian pertama, sebuah kesalahan umum yang bahaya banget, yang disebut perangkap kecepatan. Ini dia, yang namanya perangkap kecepatan. Gini, banyak yang ngira transformasi digital itu cuma soal ngerjain hal yang sama, tapi lebih cepat. Padahal, masalahnya, kalau proses yang kita lakuin dari awal udah salah, nambahin kecepatan itu cuma bakal bikin kita nyampe ke jurang kegagalan lebih cepat juga. Coba deh kita lihat bedanya. Banyak perusahaan tuh cuma mindahin proses lama mereka ke digital. Tapi, lihat deh apa yang Best Buy lakuin. Mereka bukan cuma jualan barang secara online, mereka membayangkan ulang peran mereka. Jadi mitra teknologi buat pelanggan lewat layanan kayak Geek Squad. Ini nih kuncinya. Bukan sekedar mendigitalkan, tapi membayangkan kembali nilai inti perusahaan Anda. Oke, jadi kalau bukan kecepatan, terus apa dong jawabannya? Jawabannya ada di cara baru buat menang, yaitu dengan ngebangun keunggulan yang benar-benar unik. Ini perubahan pola pikir yang penting banget. Gini, di dunia sekarang, produk sebagus apapun gampang banget ditiru. Keunggulan yang benar-benar awet itu datangnya dari sesuatu yang lebih dalam. Kemampuan unik yang nggak bisa disalin gitu aja sama pesaing. Jadi apa sih sebenarnya kemampuan yang terdiferensiasi ini? Gampangnya, anggap aja ini DNA unik perusahaan kalian. Ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi perpaduan rumit dari pengetahuan, proses, data, bahkan budaya. Pokoknya semua yang bikin Anda istimewa dan susah banget ditiru. Contoh-contoh ikonik ini ngejelasin banget konsepnya. Coba deh bayangin Apple, kemampuan desain superior mereka itu terasa di setiap produknya. Atau Amazon, yang jago banget bikin pengalaman belanja online yang nggak ada tandingannya. Mereka tuh bukan cuma jualan produk, mereka mendominasi pasar lewat kekuatan unik yang, wah, hampir mustahil ditiru. Tentu aja, buat ngebangun kemampuan kayak gini, kita butuh panduan baru. Nah, buku ini ngasih panduannya dalam bentuk 7 imperatif inti. Yuk kita lihat kerangkanya. Dan ini bukan sekedar teori ya. Peta jalan ini tuh hasil riset 3 tahun ke-12 perusahaan yang berhasil bertransformasi. Kayak Microsoft, Philips, dan Citigroup. Jadi ini benar-benar pelajaran dari dunia nyata. Nah, ini dia ketujuh imperatif intinya dan pergeseran pola pikir yang dibutuhin. Coba kita lihat beberapa contoh ya. Di kolom kiri, itu cara lama. Perusahaan cuma reaktif sama dunia. Cara barunya, membayangkan kembali tempat Anda di dunia. Keren kan? Ini bukan soal ngikutin tren, tapi nyiptain masa depan. Atau lihat deh yang berkolaborasi. Dulu hubungan sama pemasok itu cuma transaksional. Cara barunya, menciptakan ekosistem nilai barang mitra. Jadi ini perubahan yang benar-benar mendasar di semua level. Dari reaktif, jadi proaktif, dari terkotak-kotak, jadi terintegrasi. Oke, ngelihat 7 hal tadi mungkin bikin pusing ya. Tapi tenang, poin pentingnya adalah kita nggak harus ngerjain semuanya sekaligus. Semua itu bisa dikelompokin jadi 3 langkah besar, biar lebih gampang dicerna. Pertama, melihat keluar. Ini intinya soal nentuin lagi nilai apa sih yang mau kita kasih. Kedua, membangun kembali ke dalam. Ini soal nyiapin mesin internal kita biar sejalan sama visi baru tadi. Dan ketiga, ini yang paling penting, memikirkan ulang kepemimpinan. Para pemimpinnya sendiri harus ikut berubah biar bisa mimpin transformasi ini. Dengan kerangka ini, jadi jauh lebih gampang kan buat diingat dan diterapin? Sekarang, kita sampai di tujuan akhirnya. Semua kerangka ini tuh bukan cuma soal untung loh, tapi soal ngebangun sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan dan dampak yang abadi. Penting banget buat kita ingat ya, ini tuh bukan checklist yang bisa dicentang satu-satu. Ini adalah sebuah sistem yang saling nyambung. Kalau kita ngabaikan satu elemen aja, bisa-bisa seluruh usaha transformasi kita jadi berantakan. Semuanya harus jalan barengan. Angka ini benar-benar nunjukin seberapa besar taruhannya. Bayangin, Hitachi, sebuah raksasa industri, rugi sampai 8 miliar dolar sebelum akhirnya mereka ngelakuin sesuatu yang radikal. Ngebayangin ulang seluruh tujuan perusahaan jadi bisnis inovasi sosial. Mereka itu diambang kehancuran, tapi berhasil bangkit jadi lebih kuat. Pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan yang nusuk banget dari buku ini. Coba renungkan, kalau perusahaan Anda tiba-tiba hilang dari muka bumi, seberapa besar lubang yang bakal ditinggalkan?
Pertanyaan ini maksa kita buat mikirin lagi, apa sih nilai unik kita dan warisan abadi yang lagi kita bangun? Sebuah bahan renungan buat kita semua.